Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat dini hari Bapak dan Ibu peserta pelatihan sertifikasi Hakim Niaga tahun 2021. Pada video kali ini, saya memaparkan materi dengan judul Konflik Kewenangan Pengadilan Niaga. Bapak dan Ibu sebelumnya sudah terlebih dahulu mengakses video bagian ke-1 yang menitik beratkan pada kewenangan pengadilan niaga. Nah, antara video ke-1 dengan video kedua ini saling berkaitan. Mengapa? Karena untuk memahami ada tidaknya konflik kewenangan mengadili pengadilan niaga dengan pengadilan yang lain, tentu saja terlebih dahulu kita harus memahami apa yang menjadi kompetensi dari pengadilan niaga itu sendiri. Nah, video kedua ini akan membahas garis besar konflik kewenangan mengadili dari pengadilan niaga dengan pengadilan yang lain, termasuk di dalamnya perkara yang mengandung klausula arbitrase. Saya berharap Bapak dan Ibu menyempatkan waktu untuk membaca, mendengar, dan mempelajari seluruh materi dalam pembelajaran mandiri sebagai persiapan kelas online, sehingga pada saat kelas online nanti kita bersama-sama dapat berdiskusi sehingga dapat berkontribusi, berbagi pengetahuan untuk bersama-sama memahami materi ini. Baiklah, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran agar peserta mampu menjelaskan konflik kewenangan mengadili pengadilan niaga dengan pengadilan negeri terkait perkara perdata dan pidana, pengadilan agama, pengadilan penyelesaian hubungan industrial atau PHI, pengadilan pajak terutama terkait dengan kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan, kemudian pengadilan tun dan juga arbitrase, serta nanti akan dikaitkan juga tentang ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan hukum persaingan usaha. Ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi pembelajaran ini adalah 1. Tentang kewenangan pengadilan niaga, dan hal ini sudah Bapak Ibu akses dalam video pembelajaran yang pertama. Kemudian di dalam video kedua ini kita akan menitik beratkan kepada konflik kewenangan mengadili dari pengadilan niaga itu sendiri, yaitu terkait dengan perkara pidana, perkara perdata, pengadilan agama terkait dengan kompetensi pengadilan agama dalam mengadili perkara ekonomi syariah, kemudian perkara di pengadilan penyelesaian hubungan industrial atau PHI, perkara di pengadilan pajak yaitu terkait dengan kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan, perkara di pengadilan tata usaha negara, perkara dengan klausula arbitrase, serta perkara persaingan usaha pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahasan kita kali ini adalah terkait dengan kewenangan pengadilan niaga dengan pengadilan perdata. Bapak dan Ibu, dalam topik-topik pembahasan sebelumnya pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, karena memang dua pasal ini memiliki fungsi yang penting dan kepailitan itu merupakan realisasi dari ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini. Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi, segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata berbunyi, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan
yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi, dalam pasal 1131 KUH Perdata ini terkandunglah prinsip paritas kreditorium, yaitu yang menyatakan bahwa memang segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Karena memang fungsi lembaga kepelitan ini adalah untuk atau sebagai lembaga pemberi jaminan kepada para kreditor bahwa debitor itu tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua hutangnya pada para kreditornya. Nah, pasal ini memberikan perlindungan juga kepada debitor terhadap eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Nah, selanjutnya di dalam pasal 1132 itu terkandung prinsip pari passu pro rate parte yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Berarti ini untuk semua kreditor. Jadi harta benda debitor itu menjadi jaminan bersama-sama bagi para kreditor. Pendapatan penjual benda-benda itu juga dibagi menurut keseimbangannya. Nah, keseimbangan di sinilah ini nanti akan terkait dengan tingkatan kreditor. Keseimbangan di sini berarti menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Ini terjadi apa? Berlakulah prosentase ya. Prosentase di dalam hal pembagian harta kekayaan debitor, karena kepelitan itu sendiri kan sebenarnya karena jumlah utang debitor itu lebih banyak daripada asetnya. Makanya supaya menghindari perebutan harta dibentuklah lembaga kepelitan ini. Jadi pasal 1131 dan 1132 ini merupakan dasar hukum kepelitan. Lembaga kepelitan itu berusaha menyelenggarakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditornya. Nah, di pasal 1132 tadi dikatakan nanti akan berdasarkan prinsip keseimbangan dan juga besar kecilnya utang, maka di sini erat kaitannya dengan tingkatan kreditur. Apabila di antara para kreditur itu ada alasan yang sah untuk didahulukan, maka dia akan didahulukan pelaksanaannya. Misalnya dia kreditur separatis atau kreditur pemegang jaminan, kreditur preference, dan yang kreditur tidak mempunyai jaminan itu nanti dia sebagai kreditur konkuren. Nah, di dalam rumusan pasal 1131 KUH Perdata ini juga menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan akan selalu membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan. Nah, karena namanya harta kekayaan itu sifatnya dinamis, ya. Dan dengan demikian Bapak dan Ibu, pasal 1131 dan 1132 inilah yang menjadi dasar adanya hukum kepelitan. Nah, terkait dengan konflik kewenangan mengadili antara pengadilan niaga dan pengadilan perdata, maka topik diskusi yang menarik adalah kapan digunakan lembaga kepelitan dan kapan ditempuh gugatan perdata biasa. Nah, kalau misalnya krediturnya banyak, kemudian aset debiturnya sedikit, kalau masing-masing kreditur ini menggugat debitur, maka akan terjadi perebutan kekuasaan. Maksud saya perebutan harta dari debitur itu. Siapa yang menang? Akhirnya kalau kreditur konkuren dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya perlu lembaga kepelitan. Tapi kalau hutangnya cuma satu, ya tidak mungkin dia diajukan kepelitan, karena syarat kepelitan itu sendiri adalah mengacu kepada ketentuan pasal 2 ayat 1, yaitu kreditur mempunyai yaitu debitor mempunyai 2 kreditor atau lebih. Salah satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Selanjutnya, bagaimana apabila ada gugatan yang dilakukan oleh debitor sebelum ada perkara pilot? Ini maksudnya adalah perkara perdatanya sedang berjalan, baru kemudian perkara tersebut masuk ke pengadilan niaga atau ada permohonan pilot. Nah, ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sudah mengatur juga, khususnya di pasal 28, di mana ayat 1 dinyatakan suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitor dan yang sedang berlangsung atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 28 ayat 1, yang dimaksud mengambil alih adalah pengalihan kedudukan kreditur sebagai tergugat, dialihkan kepada kurator. Jadi ini ada gugatan yang dilakukan oleh debitur terhadap salah satu krediturnya. Kreditur di sini berkedudukan sebagai tergugat. Nah, ini tergugat diberi kesempatan untuk memanggil kurator dan mengambil alih perkara tersebut. Di ayat kedua dijelaskan bahwa dalam hal kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka tergugat berhak memohon supaya perkara tersebut digugurkan. Dan jika hal ini tidak dimohonkan, maka perkara dapat diteruskan antara debitor dan tergugat di luar tanggungan harta pilot. Jadi seandainya setelah tergugat memohon waktu untuk memanggil kurator, namun kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka tergugat ini berarti kan bisa jadi salah satu krediturnya, dia berhak memohon kepada majelis hakim supaya perkara tersebut digugurkan. Namun jika dia tidak melakukan permohonan, perkara diteruskan antara debitur dan tergugat, tapi konsekuensinya hasil dari perkara tersebut di luar tanggungan harta pilot. Dan di ayat 3 disebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku juga dalam hal kurator menolak mengambil alih perkara tersebut. Nah, ini ada konsekuensi hukumnya juga. Kalau penolakan itu langsung dari kurator, maka berakibat hukum juga bahwa kembali lagi ke pasal 2, tergugat boleh memohon pada pengadilan untuk menggugurkan perkaranya, tapi jika tidak, maka perkara dapat diteruskan. Tapi yaitu tadi hasilnya menjadi di luar tanggung jawab dari harta pilot. Kemudian di ayat 4 disebutkan tanpa mendapat panggilan, setiap waktu kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar debitor dikeluarkan dari perkara. Nah, ini kalau di ayat 4-nya ini kurator yang aktif. Masih lanjutan dari slide sebelumnya yang tadi membahas tentang pasal 28. Sekarang di ayat 1 pasal 83 Undang-Undang 37 tahun 2004 terhadap gugatan yang diajukan oleh debitor sebelum adanya perkara pilot, maka sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor. Jadi kurator ini bekerja dan bertanggung jawab terhadap udel pilot ya. Jadi posisi kurator ini tidak memihak debitor dan tidak juga memihak kreditor, tapi dia bekerja untuk kepentingan terbaik dari harta pilot itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kita membahas kan pasal 28, sekarang pasal 83. Nah, memang begitu di Undang-Undang Kepilotan ini. Antara pasal 1 dan pasal yang lain yang saling berhubungan itu belum tentu pasalnya berurutan. Makanya Undang-Undang Kepilotan ini memiliki karakteristik ya, tingkat kesulitan tersendiri. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu di sini akan dapat memahami dengan baik setelah mengikuti diklat sertifikasi niaga ini. Masih lanjutan dari gugatan yang diajukan oleh debitor sebelum perkara pilot, maka ada konsekuensi hukum terhadap gugatan yang diajukan
Setelah dalam perjalanan, kemudian permohonan pernyataan pilotnya diputus. Nah, ini diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang 37 tahun 2004. Di situ dinyatakan bahwa suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pilot dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pilot terhadap debitur. Nah, pasal ini adalah apabila debitur itu digugat di pengadilan negeri. Ya, tadi tujuan kepilotan itu kan sebetulnya untuk bagi-bagi harta supaya tidak terjadi perebutan harta oleh para kreditor. Kalau misalnya gugatan yang diajukan ini tidak gugur demi hukum, maka dikhawatirkan hal itu akan berpengaruh terhadap budel pilot dan hanya menguntungkan satu atau sebagian dari kreditur itu saja. Nah, ini tidak boleh. Makanya di pasal 29 ini sudah diatur bahwa kalau putusan pernyataan pilot itu sudah diucapkan, maka semua perkara yang sedang berjalan itu gugur demi hukum. Dan ingat bahwa di dalam kepilotan itu kan berlaku prinsip zero hour principle, yang artinya misalkan perkara kepilotan itu diputus pada hari ini jam 10 pagi, maka putusan pilot itu demi hukum harta debitur pilot sudah berada dalam keadaan sita umum kepilotan itu terhitung sejak pukul 00 sebelum jam 10 pagi itu. Bayangkan luar biasanya akibat hukum dari adanya putusan pilot ini, Bapak Ibu ya. Undang-undang kepilotan juga mengenal istilah aktio pauliana, sama halnya seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena pada dasarnya aktio pauliana di dalam Undang-Undang kepilotan ini memang merupakan pelaksanaan dari pasal 1341 KUH Perdata. Nah, di dalam Undang-Undang kepilotan secara khusus aktio pauliana ini diatur dalam ketentuan pasal 41 sampai dengan 50 Undang-Undang kepilotan dan PKPU. Apa sih aktio pauliana itu? Bapak Ibu mungkin sudah mempelajari dalam materi-materi sebelumnya. Namun demikian, tidak ada salahnya kita ulangi menyitir pendapat Profesor Dr. Sultan Remi Syahdeini Sarjana Hukum. Aktio pauliana itu adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan yang tidak diwajibkan tapi dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya, dan diketahui perbuatan tersebut merugikan kreditur. Jadinya adanya hak yang diberikan oleh undang-undang ini merupakan bentuk perlindungan kepada kreditur atas perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur. Di dalam pasal 41 sendiri disebutkan aktio pauliana itu ya di ayat 1-nya ya, untuk kepentingan harta pilot kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pilot yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan. Nah, ini kan sejalan dengan isi ketentuan dari pasal 1341 KUH Perdata. Kemudian di dalam ayat 2-nya disebutkan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Jadi debitor ini dipandang mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatannya itu memang akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Misalnya debitor sudah tahu nih perusahaannya dalam kondisi yang kurang baik dan kemungkinan akan dipilotkan, maka dalam jangka waktu maksimal 1 tahun ke belakang dia kemudian melakukan peralihan terhadap aset-asetnya. Nah, ini bisa
ajukan aksio poldana apabila debitur itu nantinya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Nah, di ayat 3 itu dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya. Nah, kalau perbuatan debitur yang wajib dilakukan ini tidak masalah ya. Misalnya apa? Bayar pajak kendaraan dan sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita bahas mengenai ketentuan dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Di dalamnya berlaku prinsip paritas kreditorium dan juga pari passu pro rata. Nah, sekarang sebagai bahan diskusi nanti dalam kelas online, kapan digunakan lembaga kepailitan dan kapan ditempuh gugatan perdata. Selanjutnya, bagaimana apabila ada status perkara yang mengandung atau ada sita perdatanya, kemudian dikaitkan dengan sita umum kepailitan. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini nanti silahkan dipahami terlebih dahulu ketentuan di pasal 31 ayat 1 dan 2. Selanjutnya adalah pengadilan niaga dengan pengadilan pidana. Nah, biasanya dalam praktek yang sering kali dibahas adalah terjadinya pro kontra antara sita umum kepailitan dengan sita pidana. Selalu dibenturkan ketentuan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 37 tahun 2004 dengan pasal 39 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di dalam pasal 31 ayat 2 disebutkan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus, dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Seperti kita tahu bahwa demi hukum dijatuhkannya putusan pernyataan pailit, maka berlaku zero hour principle bahwa status harta debitur pailit demi hukum berada di bawah sita umum. Nah, sedangkan di dalam pasal 39 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat 1. Nah, kita tahu bahwa hukum pidana dan hukum perdata ini adalah dua hukum yang sering beririsan ya, atau bersinggungan, termasuk halnya dalam hukum kepailitan ketika terjadi penyitaan aset milik debitor karena diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Nah, kurator dalam menjalankan tugasnya jadi sering berhadapan dengan penyidik kepolisian terkait dengan adanya sita pidana ini. Nah, bagaimana hakim harus bersikap terhadap hal seperti ini? Bapak dan Ibu, persoalan mengenai sita umum kepailitan dan sita perkara pidana ini selalu menjadi persoalan yang menimbulkan perdebatan baik di kalangan kurator maupun pihak kepolisian, terutama bagaimana sih kedudukan sita pidana di atas sita umum hukum kepailitan itu. Nah, ini selalu saja terjadi. Kemudian untuk bahan diskusi kita ya nanti dalam kelas online, Bapak Ibu coba dikonstruksikan menurut Bapak dan Ibu, apakah kedudukan sita umum kepailitan terhadap harta benda debitur pailit sebagaimana pasal 1 ayat 1 Jungto pasal 31 Undang-Undang 37 tahun 2004 berada di atas sita pidana pasal 39 ayat 2 KUHP ataukah sebaliknya. Selanjutnya kita akan mencoba mendalami konflik kepentingan mengadili antara pengadilan niaga dengan
dengan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, dan juga dikaitkan dengan status pembayaran utang pajak. Jadi tiga hal ini saling berkaitan. Bagaimana kedudukan pekerja atau buruh yang diputus hubungan kerjanya, dan juga bagaimana kewajiban untuk pembayaran utang pajak. Dalam membahas perkara kepailitan dihubungkan dengan perkara hubungan industrial, maka penting untuk menentukan kedudukan pekerja atau buruh sebagai kreditor. Kemudian juga penting menentukan jumlah tagihan buruh apabila terjadi perbedaan perhitungan antara kurator dan pekerja atau buruh itu sendiri. Nah, untuk menjawabnya, kita juga perlu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU garis datar 9 Romawi garing 2013. Hak pekerja atau buruh menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya di dalam pasal 95 dinyatakan dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Jadi dari ketentuan pasal 95 ini, apabila ternyata perusahaan di tempat pekerja itu dipailitkan atau dilikuidasi, maka hak-hak dari pekerja atau buruh itu dianggap sebagai utang perusahaan yang harus didahulukan pembayarannya. Namun demikian, klausula dari adanya kalimat didahulukan pembayarannya ini juga menimbulkan pro kontra, terutama apabila dibenturkan dengan kewajiban utang pajak dari perusahaan. Mana yang harus didahulukan? Nah, ini akan kita bahas dalam slide berikutnya. Selanjutnya, hak pekerja atau buruh juga diakui di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya di dalam ketentuan pasal 1149 KUH Perdata. Di situ disebutkan bahwa piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini dan ditagih menurut urutan sebagai berikut. Yang pertama, biaya perkara yang semata-mata timbul dalam penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan penyelamatan harta benda. Ini didahulukan daripada gadai dan hipotek. Yang kedua, biaya penguburan tanpa mengurangi wewenang hakim untuk menguranginya bila biaya itu dianggap berlebih. Yang ketiga, segala biaya pengobatan terakhir. Dan yang keempat, ini yang berkaitan dengan pekerja atau buruh ya. Jadi di situ disebutkan bahwa upah buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut pasal 160Q, jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan atau dilakukan untuk majikan, jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan pasal 1602V alinea keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, atau pasal 7 ayat 3 Peraturan Perburuan di Perusahaan Perkebunan, jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan pasal 13 ayat 4 Peraturan Perburuan di Perkebunan, apa yang didasarkan Peraturan Kecelakaan 1939 atau Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940
masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan peraturan tentang pemulangan buruh yang diterima atau dikerahkan di luar negeri. Jadi Bapak dan Ibu, ini sebenarnya konsisten dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 khususnya pasal 95 bahwa biaya-biaya terkait dengan upah buruh itu merupakan utang yang didahulukan. Kalau tadi sudah kita bahas mengenai kedudukan buruh berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bagaimana kedudukan pekerja atau buruh di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU? Nah, di dalam pasal 39 Undang-Undang 37 tahun 2004 ayat 1-nya menyatakan bahwa pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. Dan di ayat 2 ditentukan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Jadi di dalam ketentuan pasal 39 ini itu inisiatif bisa dari si pekerja maupun juga dari kurator setelah debitur itu dinyatakan berada dalam kepailitan ya. Jadi debitur ini kan sudah tidak cakap lagi untuk mengelola harta kekayaannya. Nah, namun ada ketentuannya bahwa itu harus diberitahukan dalam jangka waktu paling singkat 45 hari. Jadi ternyata di dalam Undang-Undang Kepailitan pun juga mengakui upah buruh itu merupakan utang harta pailit. Setelah tadi kita membahas tentang kedudukan pekerja atau buruh dalam Undang-Undang Kepailitan, maka selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan. Nah, antara utang pajak dengan tagihan pekerja atau buruh dalam perkara kepailitan ini, keduanya merupakan kreditur dengan hak mendahulu. Nah, nanti kita akan membandingkan di antara utang pajak dan piutang pekerja atau buruh ini siapa yang harus didahulukan. Nah, kedudukan utang pajak dalam kepailitan itu diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini sudah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Di dalam pasal 21 ayat 1 disebutkan, negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Pasal di atas merupakan penegasan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Setelah utang pajak dilunasi, maka baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur lain.
Jadi, dengan adanya pasal 21 ayat 1 tersebut telah memberikan hak negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh kreditur separatis, dalam hal ini pemegang hak tanggungan, gadai, fidusia, dan hipotek. Nah, untuk menganalisa antara kedudukan utang pajak dan juga tagihan pekerja atau buruh ini, nanti kita juga harus mengaitkannya kepada ketentuan pasal 1134. Perdebatan tentang siapa yang harus didahulukan, apakah hak buruh atau pekerja terkait dengan upah ataukah hutang pajak. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 garing PUU garis datar 9 Romawi garing 2013, yaitu yang berasal dari permohonan judicial review yang meminta penafsiran terhadap ketentuan pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan pengertian frase didahulukan pembayarannya. Tadi dari pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan sebelumnya ternyata sama-sama ada ketentuan untuk didahulukan. Tapi jika terjadi bersamaan, maka siapa yang didahulukan? Apakah utang pajak ataukah upah buruh? Nah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi jalan keluar terbaik bagi pekerja atau buruh. Karena inti putusan tersebut adalah jika perusahaan tempat si pekerja atau buruh dinyatakan pailit, maka pembayaran hak-hak pekerja atau buruh itu harus didahulukan, meskipun terdapat kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Nah, Bapak Ibu tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah kreditor separatis, preferen, dan konkuren, karena tingkatan kreditur ini akan selalu dibahas di dalam materi-materi sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan hubungan antara kewenangan pengadilan niaga dengan upah buruh dan juga utang pajak. Maka pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 garing PUU garis datar 9 Romawi garing 2013 telah merubah praktik yang selama ini menempatkan upah pekerja atau buruh berada di bawah utang pajak. Utang pajak berada pada tingkat setelah upah dan hak-hak pekerja atau buruh. Hal ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa negara masih mempunyai sumber penghasilan lain di luar budel pailit, sedangkan buruh menjadikan upah sebagai satu-satunya sumber mempertahankan hidup diri dan keluarganya. Di samping itu pula, upah pekerja atau buruh sesungguhnya adalah utang pengusaha kepada pekerja atau buruh yang seharusnya dibayar sebelum keringnya keringat. Itu tadi diambil dari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi ini alasannya juga alasan kemanusiaan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan menjadi jembatan dari berakhirnya kekisruhan antara mendudukkan upah buruh dan utang pajak dalam hal terjadi kepailitan. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mencermati adanya konflik kewenangan mengadili antara pengadilan niaga dengan pengadilan agama. Isu ini cukup mengemuka dan sering sekali dibahas dalam forum-forum ilmiah mengenai apakah pengadilan agama berwenang mengadili perkara kepailitan ekonomi syariah. Karena selama ini dalam praktek yang terjadi, baik itu perkara ekonomi syariah maupun yang bukan syariah atau dari perbankan konvensional, semuanya jika terkait dengan kepailitan dan PKPU itu menjadi kewenangan pengadilan niaga. Nah, ini perlu kita cermati dan bisa kita diskusikan, namun sebagai pengantar akan kita bahas dalam slide berikut ini. Awal mula munculnya persoalan ini adalah
adanya beberapa ketentuan terkait dengan kewenangan pengadilan agama di dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah. Nah, di dalam ketentuan-ketentuan itu juga disebutkan tentang kepailitan syariah atau yang dikenal dengan istilah taflis. Nah, dasar hukumnya itu ada di dalam pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Selain itu, di dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga disinggung terkait dengan kewenangan pengadilan agama untuk mengadili perkara-perkara ekonomi syariah. Selanjutnya juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 093/PUU garis datar 10/2012 dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu di dalam pertimbangan Majelis Hakim, maka pada pokoknya pengadilan agama itu secara legal atau konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Jadi kalau ada perkara-perkara terkait dengan ekonomi syariah, maka ini kewenangannya adalah kewenangan absolut pengadilan agama. Selanjutnya di dalam Perma 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah juga kembali ditegaskan mengenai hal ini. Dan Perma 5 tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah, ini juga para hakim-hakim di pengadilan agama diberikan diklat sertifikasi untuk menjadi hakim ekonomi syariah. Nah, pertanyaan yang menarik adalah nanti akan kita diskusikan secara mendalam dalam kelas online, yaitu apakah ketentuan di atas sepanjang berkaitan dengan perkara kepailitan syariah atau taflis ya disebut dalam istilah ekonomi syariah menyebabkan konflik norma apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Saya kira ini akan menjadi topik diskusi yang sangat menarik. Konflik kewenangan mengadili juga terjadi antara pengadilan niaga dan pengadilan tun. Hal ini bermula dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di dalam ketentuan pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan di ayat 1 bahwa batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Ayat 3-nya, apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Pengadilan wajib memutuskan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Ayat 4-nya, pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan. Dan di ayat 5, badan dan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling lambat
5 hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan. Dan hal ini menarik jika dikaitkan dengan kewenangan OJK sebagai satu-satunya yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot maupun PKPU sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 3, 4, dan 5 junto pasal 223 Undang-Undang 37 tahun 2004. Nah, di pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa pengadilan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, inilah topik menarik karena apakah ketika pemohon kepailitan baik itu kreditur maupun debitur ingin mengajukan kepailitan atau PKPU, apabila debitur atau krediturnya itu adalah yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 2 ayat 3, 4, dan 5 junto pasal 223, tapi kemudian permohonan itu tidak ditindaklanjuti oleh OJK, apakah kemudian sikap OJK yang menanggapi maupun tidak menanggapi ini dapat dijadikan sebagai objek untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, topik ini juga sangat menarik untuk kita diskusikan karena dalam praktek juga ada terjadi hal seperti ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan slide sebelumnya, maka dalam diskusi online nanti akan kita diskusikan mengenai apakah otoritas jasa keuangan sebagai lembaga negara dapat diajukan sebagai termohon terkait dengan permohonan pernyataan pilot ataupun PKPU dengan menggunakan dasar fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya, konflik kewenangan mengadili yang sering sekali terjadi dalam praktek di pengadilan niaga dan juga di pengadilan negeri terkait dengan kasus-kasus keperdataan adalah apabila perkara tersebut mengandung klausula arbitrase. Nah, klausula arbitrase adalah suatu klausula dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase. Klausula arbitrase yang disarankan oleh Badan Arbitrase Nasional untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian itu isinya kalimatnya sebagai berikut. Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Nah, Bapak Ibu, apabila ada perkara perdata yang ternyata ada klausula arbitrasenya, saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat ahli bahwa ini merupakan kewenangan absolut dari arbitrase. Jadi putusannya sering sekali menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara yang ada klausula arbitrasenya tersebut. Namun, bagaimana jika perkara yang mengandung klausula arbitrase itu terkait dengan perkara di pengadilan niaga dalam perkara kepailitan? Apakah klausula arbitrase ini tetap berlaku dan dinyatakan sebagai kompetensi absolut daripada arbitrase ataukah tidak? Nah, ini topik ini sangat menarik untuk dibahas karena
banyak sekali, terutama perkara-perkara di pengadilan niaga itu kan terkait dengan perkara-perkara bisnis yang kebanyakan para pihak memilih metode penyelesaian melalui lembaga arbitrase. Penerapan klausula arbitrase dalam perkara perdata umum. Nah, ini saya kira Bapak dan Ibu di sini sudah sangat familiar ya dengan hal seperti ini. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat atau binding. Oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut. Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berisi pelanggaran terhadap perjanjian atau breach of contract atau prestasi. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Nah, klausula arbitrase yang diperiksa oleh arbitrase itu sifatnya final and binding. Nah, lalu bagaimana kedudukan klausula arbitrase ini dalam pengadilan niaga? Kita lihat pembahasan berikut. Untuk membahas konflik kewenangan antara pengadilan niaga dengan lembaga arbitrase, maka kita harus memahami hubungan hukum antara Undang-Undang 30 tahun 1999 dengan Undang-Undang 37 tahun 2004. Khususnya dalam ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 8 ayat 4, pasal 300 ayat 1 dan pasal 303. Kita mulai di dalam pasal 300 ayat 1. Pasal 300 ayat 1 menyatakan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pilot dan PKPU, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Nah, jadi kewenangan pengadilan niaga adalah selain kepailitan PKPU, dan dia juga berwenang untuk memutus perkara di bidang perniagaan. Nah, arbitrase ini kan biasanya juga terkait dengan perkara-perkara bisnis atau terkait dengan perniagaan. Selanjutnya di pasal 2 ayat 1, ini pasal yang pasti selalu disebut jika terkait dengan kepailitan. Disebutkan bahwa debitor, syarat dan putusan pailit itu adalah debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Jadi undang-undang kepailitan hanya mensyaratkan untuk dapat dipailitkan itu adalah ini tadi, 2 kreditor atau lebih, tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian pasal 8 ayat 4-nya itu dapat dibuktikan secara sederhana. Dan kemudian yang terkait dengan hal ini adalah juga di pasal 303. Di situ dinyatakan bahwa pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang menurut klausula arbitrase sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang ini. Jadi walaupun ada klausula arbitrasenya, sepanjang dia memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 dan terbukti secara sederhana, maka pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa perkara-perkara
yang mengandung klausula arbitrase. Namun demikian, tetap menarik sebagai bahan diskusi kita di dalam kelas online nanti terkait dengan ketentuan di pasal 3 Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menunjukkan kewenangan arbitrase itu kan bersifat absolut atau ekstrajudisial. Apakah perkara utang piutang yang mengandung klausul arbitrase berlaku asas lex specialis derogat legi generalis apabila diajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga? Tadi jawabannya kan sudah, tapi apa filosofi sehingga ada pasal ini? Nah, itu yang menarik nanti kita diskusikan di dalam kelas online. Nah, yang terakhir adalah menarik untuk didiskusikan adalah mengenai kepailitan dan perkara persaingan usaha. Bapak dan Ibu, semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka perkara persaingan usaha itu kan menjadi kewenangan pengadilan niaga, tidak lagi menjadi kewenangan pengadilan negeri. Dan itu juga sudah disebutkan di dalam SEMA 1 tahun 2021 yang memberlakukan sementara ini Perma 3 tahun 2019 sebagai hukum acara untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU. Nah, di dalam pasal 13 ayat 1 PP nomor 44 tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikatakan, tindakan administrasi berupa denda yang tercantum dalam putusan komisi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat merupakan piutang negara dan disetorkan sebagai penerimaan bukan pajak. Nah, dengan adanya tambahan ketentuan ini, maka apabila ternyata di dalam putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun KPPU terhadap perkara persaingan usaha yang di dalamnya mencantumkan denda, maka apabila perusahaan pelaku usaha itu dinyatakan dalam status pilot, maka denda tadi akan masuk menjadi piutang negara yang disetorkan sebagai penerimaan bukan pajak, dan ini berarti akan menjadi piutang di dalam budel pilot. Nah, ini yang menarik, kedudukannya di mana lagi kalau begitu? Kalau tadi kan antara pekerja, buruh, dan utang pajak itu sudah jelas, namun di sini ada lagi bertambah adanya utang yang berasal dari denda atas putusan perkara persaingan usaha. Dengan demikian selesai sudah pemaparan di dalam video kedua terkait dengan konflik kewenangan mengadili, pengadilan niaga dengan pengadilan yang lain termasuk dengan arbitrase. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang sudah disampaikan dalam video 1 dan video 2 ini nanti akan kita bahas dan diskusikan bersama dalam pertemuan di kelas online. Untuk itu, sampai ketemu lagi di dalam kelas online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.